Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Generasi Hijrah, yang mudah-mudahan dengan jalannya channel ini bisa membuat kita jadi salah satu yang membuat kita hijrah dari yang buruk kepada lebih baik. Ya, kita di sini memberikan kajian-kajian. Salah satunya adalah kajian tentang tafsir Ibnu Katsir. Kemarin kita sudah membahas tentang Maliki Yaumiddin. Selanjutnya kita akan membahas tentang ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, sebelum itu, untuk ikhwatul iman dimanapun berada, sebelum kita lanjut, silahkan untuk subscribe dan dukung terus channel ini ya. Jika suka di like, dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya Engkaulah yang kami ibadahi dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Para ahli qiraat sab'ah dan jumhur ulama membacanya dengan memberikan tasjid pada huruf ya pada kata iyyaka, sedangkan kata nasta'inu dibaca dengan memfathahkan huruf nun. Yang pertama, menurut bahasa, kata ibadah berarti tunduk patuh, sedangkan menurut syariat ibadah berarti ungkapan dari kesempurnaan cinta, ketundukan dan ketakutan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, didahulukan maf'ul atau objek, yaitu kata iyyaka, dan setelah itu diulangi lagi adalah dengan tujuan. Nah, kenapa diulangi iyyakanya dua kali? Dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dan juga sebagai pembatasan. Artinya, kami tidak beribadah kecuali kepadamu, dan kami tidak bertawakal kecuali hanya kepadamu. Dan inilah puncak kesempurnaan ketaatan. Dan din, agama, itu secara keseluruhan kembali kepada kedua makna di atas, ya. Jadi din itu adanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Adanya ibadah dan tawakal. Yang demikian itu seperti kata sebagian ulama salaf bahwa surat Al-Fatihah adalah rahasia Al-Qur'an, dan rahasia Al-Fatihah terletak pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Penggalan pertama, yakni hanya kepadamu kami beribadah, merupakan pernyataan lepas dari kemusyrikan. Sedangkan pada penggalan kedua, yaitu hanya kepadamu kami memohon pertolongan, merupakan sikap berlepas diri dari upaya dan ketakutan, serta berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, gitu ya. Jadi iyyaka na'budu itu sebagai bahwa tidak ada selain yang diibadahi itu kecuali Allah, bahwa dia itu anti musyrik, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua itu hanya kepada kami memohon, kepadamu kami memohon pertolongan, itu bahwa kita menyatakan bahwa kita adalah orang yang bertawakal, gitu ya. Makna seperti ini tidak hanya terdapat dalam satu ayat Al-Quran saja, seperti firman-Nya fa'buduhu wa tawakkal alaih wa ma rabbuka bighafili amma ta'malun. Maka beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Rabbmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Hud 123. Dalam ayat tersebut, Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi, terjadi perubahan bentuk dari ghaib, orang ketiga, kepada mukhatab, orang kedua,
lawan bicara ya. Jadi goib itu domir humnya orang ketiga kepada mukhatab orang yang kedua, anta gitu ya, lawan bicara yang ditandai dengan huruf ka gitu ya. Iya ka, kamu, berarti adalah tandanya orang kedua. Yang demikian itu memang selaras, karena ketika seorang hamba memuji kepada Allah maka seolah-olah ia merasa dekat dan hadir di hadapannya. Oleh karena itu dia berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu makanya pakai kata domir ka itu menunjukkan langsung kepada orang kedua. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa awal-awal surat Al-Fatihah merupakan pemberitahuan dari Allah Azza wa Jalla yang memberikan pujian kepada dirinya sendiri dengan berbagai sifatnya yang agung, serta petunjuk kepada hamba-hambanya agar memujinya dengan pujian tersebut. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Nabi SAW bersabda. Kita langsung ke artinya ya. Aku telah membagi solat menjadi dua bagian antara diriku dengan hambaku. Bagi hambaku apa yang ia minta, jika ia mengucapkan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Dan jika ia mengucapkan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kalau yang ini mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian kalau yang ini mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Kemudian jika ia mengucapkan yang menguasai hari pembalasan Maliki Yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku telah memuliakanku. Kemudian jika seseorang mengucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, inilah bagian antara diriku dan hambaku. Untuk hambaku apa yang ia minta, dan jika ia mengucapkan, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan, syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Dan jika mengucapkan yaitu jalan syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan Yahudi, dan bukan pula jalan mereka yang sesat Nasrani. Diartikan seperti itu ya, yang dimurkai itu untuk orang Yahudi dan yang sesat itu untuk Nasrani. Maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku pula yang ia minta. Itu ya. Nah, selanjutnya iyyaka na'budu didahulukan dari wa iyyaka nasta'in karena, nah ini sekarang kajiannya tentang kenapa si kata iyyaka na'budu itu katanya di sebelum dari nasta'in. Karena ibadahnya merupakan tujuan, ibadah itu tujuan, sedangkan permohonan pertolongan merupakan sarana untuk beribadah gitu. Yang terpenting lebih didahulukan dari yang sekedar penting. Wallahu a'lam. Jika ditanyakan lalu apakah makna huruf nun pada firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika nun itu dimaksudkan sebagai bentuk jamak padahal orang yang mengucapkannya hanya satu orang, dan jika untuk pengagungan maka yang demikian itu tidak sesuai dengan kondisi. Nah, pertanyaan di atas dapat dijawab bahwa yang dimaksudkan dengan huruf nun kami na'budu nasta'in itu adalah untuk memberitahukan mengenai jenis hamba. Nah, dan orang yang sholat merupakan salah satu darinya, apalagi jika orang-orang yang melakukannya secara berjamaah atau imam dalam sholat memberitahukan tentang dirinya sendiri dan juga saudara-saudaranya yang beriman tentang ibadah yang untuk tujuan inilah mereka diciptakan, gitu ya. Nah, ibadah merupakan makom atau kedudukan yang sangat agung yang dengannya seorang hamba menjadi mulia karena kecondongannya kepada Allah Ta'ala saja,
dan dia telah menyebut Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya yang mempunyai makom kedudukan ya yang paling mulia. Firman Allah, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Quran surat Al-Isra ayat 1. Allah telah menyebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba ketika menurunkan Al-Qur'an kepadanya, ketika beliau menjalankan dakwahnya, dan ketika diperjalankan pada malam hari dia membimbingnya untuk senantiasa menjalankan ibadah pada saat-saat hatinya merasa sesak akibat pendustaan orang-orang yang menentangnya. Dia berfirman, artinya, dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud salat, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini azal. Quran surat Al-Hijr 9799. Nah, itu untuk tafsir Ibnu Katsir ayat 5 ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, silakan untuk Anda yang mau diskusi atau yang ditanyakan boleh di kolom komentar ya. Silakan yang belum subscribe bisa subscribe, dukung terus channel ini. Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan jodohnya, dan tetap dalam jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.